Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menjadikan kamu sekalian, min dzakarin wa untha, dari laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, aku jadikan kamu sekalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Bukan untuk saling bunuh, bukan untuk saling perang, bukan untuk saling mengecilkan, tapi lita'arafu, agar supaya kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Maka di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian indallah, menurut Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, Allah Subhanahu wa taala alim, Maha mengetahui, khabir, dan maha waspada. Maksudnya Allah taala selalu memantau apa yang kita lakukan. Para jemaah sekalian, mengapa ini perlu saya tegaskan agar kita semangat? 1400 tahun yang lalu, di saat orang mengagungkan keturunan dan nasab, di zaman Rasulullah SAW ada dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Kerajaan besar dengan persenjataan dan pasukan yang kuat. Pada saat itu orang menganggap bahwa keturunan itu adalah sumber kemuliaan. Ada kasta-kasta yang menentukan kehidupan seseorang. Tapi Rasulullah SAW dengan ajaran yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan soal suku, bukan soal bangsa, tapi atqakum, orang yang paling takwa. Makanya pada jemaah sekalian, bagaimana seorang budak di Kamlengkap namanya Bilal bin Rabah. Kalau berbicara dalam strata sosial, tidak ada tempat bagi seorang Bilal. Tapi ketika Islam datang, Bilal bin Rabah awalnya menjadi budak, kemudian dimerdekakan dan menjadi muadzin yang fenomenal, yang terkenal, sampai-sampai para muadzin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu disebut siapa Bilalnya, begitu. Jadi kalau ada tukang adzan, yang tukang adzan itu yang bertugas sebagai adzan, siapa Bilalnya? Jadi Bilal itu identik dengan orang yang bertugas muadzin, sehingga menjadi istilah, menjadi nama. Saking mulianya pada masa itu. Mengapa? Ini menegaskan kepada kita semua bahwa kemuliaan dalam Islam itu bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena suku, bukan karena bangsa, tidak, tapi ketakwaan. Dan takwa ini kalau kita sekalian tidak sembarangan. Takwa tentu berbasis ilmu. Kalau ada orang ngaku bertakwa kemudian tidak didasari ilmu, ya banyaklah kejadian kita lihat. Setelah sholat subuh tiba-tiba ke belakang sholat sunat. Sholat apa mas? Sholat sunat. Sunat apa? Ya sunatnya sekiranya saya itu dekat kepada Allah. Ya, kalau ingin dekat kepada Allah bukan dengan cara sholat sunat. Sholat sunat pada subuh ya tak ada lah. Kecuali Bapak sebelumnya belum sholat qobliyah subuh, nggak sempat imam keburu sudah qomat. Qobliyah subuh luar biasa fadilahnya, lebih utama daripada dunia dan selisihnya kan. Aduh, saya kok ketinggalan. Bisa melaksanakan setelah sholat subuh, yakni sholat wajib dilaksanakan, sholat qobliyah itu bisa dilaksanakan setelah sholat subuh. Ini para jemaah sekalian. Tapi niatnya tetap ba'diyah. Mohon maaf, qobliyah subuh. Lagi ini kalau tidak didasari ilmu, banyak orang yang berdasarkan karena takut kepada Allah kemudian
melaksanakan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, berbahagialah kita semuanya menjadi umat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan begini, la fadla li arabihim ala ajamihim illa bittaqwa. La fadla, tidak ada keutamaan li arabihim, bagi orang Arab, ala ajamihim, atas orang ajam non Arab. Jadi tidak ada keutamaan soal postur tubuh, soal nasabnya, soal keturunannya, nggak ada hitungan di hadapan Allah. Illa bittaqwa, kecuali takwa. Mohon maaf para jemaah sekalian, saya tegaskan ini karena rupa-rupanya kadang-kadang kita ini oleh lingkungan diciptakan inferior, oleh lingkungan diciptakan seakan-akan kita ini rendah diri, diciptakan oleh kelas. Karena kita ini kulitnya sama dengan saya, kemudian dianggap orang kelas 3. Kalau di zaman penjajah dulu, penjajah dianggap kelas 1, ada lagi kelas 2, dan kita ini dianggap kelas 3. Islam tidak memandang begitu. Jangan dipelihara itu kemuliaan karena keturunan, tidak ada dalam Islam. Kalau tidak saling keturunan, ngapain saya pengajian? Ngapain anak disekolahkan? Buat apa kita mengeluarkan biaya bagi anak-anak kita agar mendapatkan ilmu kalau memang kemuliaan itu didasari oleh keturunan? Makanya Bapak sekalian, kalau saya luaskan, la fadla li Ameriki, tidak ada keutamaan bagi orang Amerika atas orang Afrika, antara orang Jawa dengan orang Sunda, tidak ada keutamaan. Bila kita kuat dari dengan takwa. Ya Allah, kalau kita kesini di Bapak sekalian, kita harus semangat. Kita semangat dengan apa? Ya tentu dengan bagaimana sekiranya kita itu menjalani perintah Allah sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah sebenar-benarnya. Nah ini persoalannya, at-taqwa hahuna ini. Takwa itu ya di sini, di hati. Makanya di dalam hadis yang lain disampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada jisim atau badan kamu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hatimu. Mari para jemaah sekalian, ini diangkat oleh saya agar kita satu dengan yang lain saling menghormati. Benar enggak? Kita ini sama-sama keturunan Nabiullah. Kita ini sama-sama keturunan Rasulullah. Semua ini keturunan siapa? Nabiullah Adam alaihis salam. Sehingga kalau ini ditanam, melihat orang lain dalam bentuk apapun, warna kulitnya seperti apapun, kita akan hormat. Kenapa hormat? Karena semua manusia itu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan Bani Adam itu. Makanya bagi sekalian, kemuliaannya itu bukan hanya pada waktu hidup, tapi sampai mati. Kalau kita mati misalnya, sebelum mati saja harus ditalkin, diajari sekiranya akhir hidupnya ditutup dengan Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah meninggal baru kemudian dimandikan. Setelah dimandikan dikafani. Setelah dikafani disolatkan. Setelah disolatkan dikuburkan. Kubur nggak boleh sembarangan. Hadapkan kepada kiblat. Kemudian ditutup sama papan agar apa? Agar tubuhnya tidak tertindih langsung dengan tanah, dan ini penghinaan. Sampai segitu Pak Dimas dalam Islam. Makanya jangan kita ini saling membenci satu dengan yang lain, saling mengasihi.